Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, kelas 12. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran matematika kita, yaitu matematika wajib. Bahasan kita masih tentang statistika matematika. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Silakan berdoa, dimulai. Baik anak-anakku sekalian, kita kembali melanjutkan materi kita, yaitu tentang menentukan ukuran pemusatan data. Yang pertama yang kita coba bahas adalah data berkelompok. Yang kita coba bahas yang pertama tentang min atau rataan hitung atau rata-rata. Ya biasa kan kita mencari rata-rata ya. Misalkan hasil ulangan matematika kelas 12 atau mencari rata-rata sebuah data dan lain sebagainya. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang data berkelompok atau tabel distribusi frekuensi ya. Jadi tabel distribusi frekuensi itu merupakan bagian dari data berkelompok yang cirinya adalah dia memiliki dua kolom, yaitu kolom pertama rentang datanya, kemudian yang kolom kedua adalah frekuensi. Baik, untuk data berkelompok mencari rataan hitung, rumusnya adalah sini ada tanda X, di atasnya ada garis ya. Ini disebut dengan X rata-rata, yang rumusnya adalah sigma dari FI kali XI, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N ya. Jadi kita bisa menghitung datanya dari data ke 1 sampai dengan data ke N, di mana FI ini adalah data ya atau frekuensi ke I, dan XI ini adalah titik tengah kelas ke I dibagi dengan sigma dari FI. Jadi sigma dari jumlah frekuensinya. Oke. Contoh soal. Tentukan min, modus dan median dari data pada tabel berikut ini. Oke, min itu adalah rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. Oke, sekarang untuk mencari min atau rataan hitung, kita masuk ke Excel saja ya. Oke, ini tadi datanya ini ya. Ini adalah rentang kelasnya. Ya, kemudian ini adalah frekuensi. Maka karena untuk mencari min atau rataan hitung rumusnya adalah X rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI, maka kita harus mencari titik tengah kelas dulu ya, mencari titik tengah kelas dulu, kemudian nanti frekuensi ini kita akan kalikan dengan titik tengah kelasnya ya, maka dihasilkan kolom ketiga ini ya. Jadi nanti kalau untuk mencari rata-rata atau min, kalian dari dua tabel ini ya, ini Bapak kasih warna ya, ini kan ini tabel awal ya, tabel awal warna kuning, kemudian kita tambahkan dua kolom lagi, yaitu untuk titik tengah kelas dan perkalian antara frekuensi dan titik tengah kelas. Ini untuk mempermudah saja ya. Baik. Nah, sekarang kita cari titik tengah kelas. Bagaimana cara mencari titik tengah kelas? Yaitu lihat di sini. Ini ada rentang kelas, ada batas bawah dan batas atas. Maka titik tengah kelas ya atau XI ya. XI itu adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 ya. Jadi 130 ditambah 136 dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2, berapa hasilnya? 130 tambah 136 dibagi 2, ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah 133, sehingga kelas pertama titik tengah kelasnya adalah 133 ya. Oke, di sini Bapak udah buat rumusnya. Ini adalah perkalian antara frekuensi dengan titik tengah kelas. Jadi 2 kali 133 adalah 266. Berikutnya kelas kedua 137 ditambah 143 dibagi 2
Berapa hasilnya? Coba dihitung, ada yang bisa? Ya. Berapa hasilnya? 137 ditambah 143 dibagi 2. Ya. Jawabannya adalah, ada yang bisa menjawab? Ya, ada yang bisa menjawab? 137 tambah 143 dibagi 2. Ini total semua 280. 280 dibagi 2 adalah 140. Ya. Sehingga kelas ketiga titik tengah kelasnya adalah 140. Terus demikian untuk kelas berikutnya, ya. Nah, sebenarnya tinggal kalian lihat di sini titik tengah kelas itu dari 133 ke 140 kan 7 rentangnya ya. Maka berikutnya adalah 147, kemudian 154 ya. Kemudian 161. Berikutnya adalah 168. Berikutnya adalah 175. Oke. Nah, ini sudah kita dapatkan. Ya. Sudah kita dapatkan bahwa perkalian antara frekuensi dengan titik tengah kelas kemudian kita jumlahkan ini adalah 5537, sehingga rata-ratanya adalah kita mencari lambang rata-rata. Oke, lambang rata-ratanya X rata-rata. Kita coba cari X rata-rata mana ya? Atau sini minnya itu sama dengan ya, sama dengan kita equation yaitu ini dibagi dengan nanti paling dibawakan ini ya. pokoknya semua dibawa katanya sama kopiannya. Oke, jadi juga fotokopinya, terus aku mulai ya kakak oke. KTP Jadi min kedua terus min itu adalah merupakan hasil dari sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Di sini sigma FI XI ya, sigma FI XI itu sigma FI XI adalah 5537 dibagi dengan 36 ya, betul ya. Oke. Maka hasilnya berapa hasilnya? 5537 dibagi 36, 5537 dibagi 36 adalah oke. Sehingga rata-ratanya atau minnya adalah 153,81. Ini hasilnya. Oke. Jadi min rata-ratanya adalah 153,81. Oke. Paham ya? Nah, berikutnya kita mencari modus. Modus data berkelompok. Rumusnya adalah modus sama dengan L. L ini sebenarnya adalah tepi bawah kelas modus. Ya. Cirinya gimana? Yaitu yang memiliki frekuensi terbesar atau tertinggi. Ditambah dengan D1 per D1 plus D2 dikali P. Apa itu D1? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan P ini adalah interval kelas atau panjang kelas ya, atau lebar kelas. Panjang atau lebar kelas. Oke. Sekarang kita coba lihat contoh mencari modus.
ya, mencari modus pada data berkelompok ini. Oke, ini datanya ini kan ya, tabelnya ya. Kita mencari modus, oke, kita copy dulu modusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari modus? Langkah pertama harus kita lakukan adalah menentukan kelas modus. Nah, bagaimana cara kita menentukan kelas modus? Kita besarin dulu aja ya, biar kelihatan. Menentukan kelas modus. Ini kita oke. Langkah pertama adalah menentukan kelas modus. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kelas modus? Lihat frekuensi yang paling besar. Mana yang frekuensi paling besar? 11 ya. Maka kelas modusnya adalah nih, kita kasih tanda. Maka kelas modusnya adalah yaitu rentang 144 sampai dengan 150. Oke. Kelas modusnya sudah kita temukan 144 sampai dengan 150. Maka langkah pertama adalah kita menentukan tepi bawah kelas. Masih ingat menentukan tepi bawah kelas? Yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Ya, batas bawah dikurangi 0,5 karena dia bentuknya satuan bukan koma. Lihat di sini batas bawahnya berapa? 144 dikurangi 0,5. Jawabannya berapa? 143,5. Ini adalah tepi bawah kelas modusnya. Berikutnya kita mencari P. Apa itu P tadi? Panjang kelas. Bagaimana caranya? Yaitu tepi atas kelas, tepi atas dikurangi tepi bawah. Lihat di sini. Tepi atasnya adalah 150,5 dikurangi 143,5. Maka jawabannya adalah 7. Oke, panjang kelas sudah kita temukan yaitu 7. Berikutnya D1. Tadi masih ingat D1 itu apa? D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi ya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kita lihat di sini. Kelas modus itu kan 11 ya. 11. Kemudian sebelumnya berapa? 2. Maka D1 bernilai berapa? 9. Kemudian D2. D2 itu selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Setelahnya berapa? 9. Ya. Maka 11 dikurangi 9 sama dengan 2. Oke. Sudah kita kita di sini rumusnya ya. Rumus mencari modus ya, yaitu modus sama dengan ya, modus sama dengan L ditambah pakai sini deh untuk menjawab modus ya. Nah, ini modus ya. Oke, kita masukkan modus sama dengan L-nya. L itu adalah tepi bawah kelas modus. Berapakah tepi bawah kelas modus? 143,5. 143,5 ditambah D1 per D1 plus D2. Maka kita gunakan equation
Oke, kita gunakan equation. D1 nya berapa tadi D1 nya? D1 nya 9 ya. Kemudian D1 plus D2 9 ditambah 2. Oke. Kemudian dikali dengan P. P itu apa? Lebar kelasnya tadi 7 ya. Oke. Sekarang kita hitung coba berapa hasilnya modusnya. Ayo, ada yang bisa menjawab? 143 ditambah 143,5 maaf 143,5, kemudian D1 nya adalah 9, D2 nya adalah 2, kemudian P nya adalah 7. Kita masukkan modus itu sama dengan 143 ditambah, kita hilangkan kurung ini, yaitu 7 dikali, kita kasih kurung, D1 adalah 9 dibagi dengan 9 ditambah 2, kita kurung lagi, berapa hasilnya? Ternyata hasilnya 149,23 ya. Jadi modusnya adalah 149,23. 149,23. Ini hasilnya. Ini modus ya. Modusnya adalah 149,23. Oke. Habis ini paham ya? Lanjut sekarang kita ke bahas tentang median. Nah, median, sekarang perhatikan median itu kemarin kan sudah Bapak jelaskan, median itu adalah titik tengah kelas setelah kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Rumusnya adalah TB ditambah P. TB itu adalah tepi bawah kelas median, ditambah P. P itu adalah panjang kelas dikali setengah N dikurangi FK, di mana N itu adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan F frekuensi kelas mediannya ya. Oke, sekarang untuk mencari median, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelas mediannya dulu. Oke, sekarang kita lihat sini contoh soalnya. Tentukan median dari data ini. Kita ke Excel ya. Oke, kita ke Excel. Ini kita ganti dengan median. Nah, sekarang untuk median, ya, selain frekuensi kita tambahkan satu kolom lagi, ya, satu kolom lagi, ya. Ini adalah frekuensi kumulatif kelas median. Maka sini kita singkat FK, ya. Frekuensi kumulatifnya kita singkat dengan FK. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif? Ini kita hilangkan aja nih, frekuensi kumulatif FK aja ya. Bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif? Caranya adalah, perhatikan, kita lihat frekuensinya. Di sini frekuensi awal adalah 2. Maka di kelas pertama ini frekuensi kumulatifnya adalah 2. Sebelum 2 kan kosong ya, nggak ada. Maka 2 tambah 0 yaitu 2. Ya. Yaitu 2. Nah, sekarang di kelas kedua gimana nih? Kelas kedua adalah kita lihat di sini frekuensi kumulatifnya. Setelah 2 sebelum 2 kan ada 2, maka 2 ini ditambah dengan 2 ini, maka di sini menjadi 4. Di kelas ketiga berapakah ini? Yaitu 11 ditambah 4, 15. Berikutnya
yaitu 9 tambah 15, 24. Berikutnya 6 tambah 24 yaitu 30. Berikutnya adalah 34, berikutnya adalah 36. Nah, jadi kalau akhirnya di kelas terakhir itu adalah 36 sesuai dengan jumlah frekuensinya, maka dia betul. Sehingga frekuensi kumulatifnya sudah bisa kita dapatkan. Di sini banyak data adalah 36 ya, atau sigma Fi atau N sama saja ya. Ini bisa jadi tulis N ya. Sehingga N sama dengan 36. Berikutnya ya, karena kita ingin mencari frekuensi mencari median ya, maka langkah pertama adalah kita harus menentukan kelas mediannya. Caranya gimana untuk menentukan kelas median? Ya. Untuk menentukan kelas median, caranya adalah perhatikan, untuk menentukan kelas median yaitu setengah dikali dengan N-nya ya. Menentukan kelas median itu dengan cara yaitu setengah ya, setengah menentukan kelas median itu setengah dikali N ya. Satu per 2 kita hapus nih. Oke, setengah dikali N. Oke, ini adalah untuk menentukan kelas median. Ya, sekarang maka setengah dikali N itu N-nya 36 dikali setengah, maka kelas mediannya adalah berapa kelas mediannya? 36 dikali setengah yaitu 18. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan kelas mediannya? 18 itu ada di mana sih? Kita lihat di sini, frekuensi kumulatifnya. Di kelas ketiga data itu sampai dengan kelas ke-15 ya. Betul nggak? Ya. Data ketiga itu ya. Maaf, kelas ketiga itu sampai dengan data ke-15. Sedangkan data ke-18 ada di mana? Maka data ke-18 itu ada di kelas ke-4. Maka kelas mediannya yaitu pada kelas ke-4 ya. Kelas mediannya terletak pada kelas ke-4 ya. Yaitu berapa? Kelas ke-4 151 sampai dengan 157. Oke, kita sudah dapatkan kelas median. Maka yang pertama kita cari tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median berapa? Masih ingat menentukan tepi bawah kelas median atau tepi bawah kelas, batas bawah dikurangi 0,5 kalau dia bentuknya bukan pecah, bukan desimal. Jadi 151 dikurangi 0,5 ya. Maka hasilnya tepi bawah kelas median 150,5. Berikutnya panjang kelas. Tadi kan panjang kelas itu sudah kita ketahui ya, panjang kelasnya adalah 7. Berikutnya N-nya 36, kemudian FK. Apa itu FK? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Nah, ini ya, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sekarang kita lihat di sini.
frekuensi kumulatif kelas median kan 24. Sebelumnya berapa? 15. Maka FK-nya adalah 15. Berikutnya F kecil. Ya. F kecil itu frekuensi kelas median. Berapa frekuensi kelas mediannya? Yaitu 9. Ya. Yaitu 9. Sehingga sudah kita dapatkan semua komponennya, ya. Sudah kita dapatkan semua komponennya. Sekarang kita coba masukkan, ya. Kita coba minimize saja. Ya. Nah, ini kan mencari median ya. Oke. Maka untuk menentukan median kita gunakan. Oke, kita tambahkan lagi ya. Untuk menentukan median, di sini median. Ya. Maka median sama dengan rumusnya masih ingat? Ini ya rumusnya ya. Kita masukkan ke sini. Oke. Ini adalah rumusnya. Maka kalau bisa tanggal kemarin, Bi. Untuk menentukan median, Tapi nggak apa-apa sih sekarang juga sih. median sama dengan tepi bawahnya berapa tadi? Tepi bawahnya adalah 150,5 ditambah P. P-nya mana? P-nya 7 Surat keterangan dikali setengah dikali N, ya. N-nya adalah 36, ya. FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 15. FK-nya adalah 9. Oke. Ini ya. Coba hitung berapa hasilnya. Oke, ada yang sudah? 150 kita gunakan Excel. 150 ditambah P yaitu 7 dikali ya, yaitu setengah kali 36. Waduh, ini ada virus ya nih. Oh ya. 7 dikali setengah kali 36 adalah 18, sehingga 18 dikurangi 15 dibagi dengan 9 kurung lagi. Oke, hasilnya adalah ini 152,83. Jadi mediannya adalah 152,83. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anakku sekalian untuk pembelajaran mencari min, median, dan modus untuk sementara. Baik, ini mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya, ya, masih dalam proses atau bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi, ya. Oke, maka sebagai latihan itu biasanya sambil menunggu ini latihan soal belum lengkap, itu ada pengurangan itu Pak. Uang misalnya apakah satu bulan potongan dibilang disimpan ya. Jadi tidak dicairkan semua gitu, ada yang dijaminkan gitu. Oke, ini tabelnya ya. Biasanya begitu, jadi coba aja. Ya.
tentukan nilai dari 1 min atau rataan hitung, kemudian mencari median, kemudian modusnya. Oke. Nah, ini latihan soalnya ya. Silakan kalian kerjakan latihan soal ini. Tunggu Bapak ganti dulu ininya. Oke. Nah, silakan kalian kerjakan latihan soal ini, kemudian nanti kumpulkan, kirimkan ke link nanti yang Bapak berikan ya, linknya ya, link untuk mengumpulkan tugasnya. Baik, dari Bapak cukup sekian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.